Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan pesan Tuhan yang begitu kuat, aku datang segera. Maka pertengahan tahun 2010, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat kuat sekali. Yaitu kita semua diminta untuk menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara orang-orang yang seiman atau orang-orang yang sebangsa. Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman atau bangsa-bangsa. Saudara, hari-hari ini Roh Kudus akan turun secara luar biasa untuk memberikan saudara kepada saudara dan saya kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Baru-baru ini ketika saya ada di Jerusalem House of Prayer for All Nations, pada waktu itu saya akan berbicara. Tiba-tiba saya berbicara dengan Tom Hess, jadi ketua daripada Jerusalem House of Prayer for All Nations ini. Tiba-tiba dia memberitahu sesuatu kepada saya, bahwa 2 minggu sebelumnya dia mendapatkan satu visi dari Tuhan. Dan itu akan dia umumkan untuk tahun depan. Saya tanya, visi apa itu? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tentang The Great Commission. Tentang amanat agung. Saudara, kemudian pada waktu itu saya berkata, sebentar lagi justru saya akan berbicara tentang hal itu. Dia sangat kaget, saudara. Dan saya tahu hari-hari ini, pesan ini sudah diteguhkan di Yerusalem. Karena itu Tuhan berpesan sesuatu yang begitu ini sangat kuat sekali. Saudara dan saya diminta untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Saudara, Roh Kudus hari-hari sedang turun secara luar biasa. Seperti 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun dalam bentuk angin dan api untuk memperlengkapi murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini api itu berbicara tentang sesuatu yang akan membakar kotoran-kotoran, sesuatu yang tidak benar yang ada di dalam kita. Tuhan akan bakar itu. Baru setelah itu kita akan mengerti kemana Tuhan mengarahkan kita. Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara, di depan ini yang namanya penghukuman, pendisiplinan itu akan terjadi secara luar biasa. Saudara, saya ingat ketika Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh karena dia. Barang siapa percaya, dia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan di bawah penghukuman. Karena tidak percaya kepada nama anak tunggal Bapa itu. Saudara, penghukuman karena tidak percaya itu akan terjadi. Tetapi saya memberitahu kepada saudara, penghukuman atau pendisiplin bagi mereka yang tidak mau menginjil juga akan terjadi. Hari-hari ini saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, aku tidak bisa memegahkan diri. Karena menginjil itu satu keharusan bagiku. Celakalah aku kalau sampai aku tidak menginjil. Demikian juga dengan saudara dan saya. Hati-hati. Kalau sampai hari-hari ini tidak menginjil, hati-hati. Sebab itu satu keharusan buat kita. Saudara, saya teringat kepada kisah Yunus. Yunus orang yang kenal dengan Tuhan. Dia tahu banyak tentang Tuhan dan dia berhubungan dengan Tuhan. Dia diberikan tugas untuk menginjil kepada orang-orang Niniwe. Apa yang terjadi? Dia lari ke Tarsis yang arah berlawanan dengan ke Niniwe, dan Tuhan hukum dia. Dia masuk ke dalam perut ikan, dan di dalam perut ikan saya percaya itu satu penderitaan yang luar biasa sedang terjadi
kepada Yunus. Dan pada saat itu Tuhan memberikan pilihan. Kamu mau menginjil atau tidak? Tapi puji Tuhan, kita lihat Yunus bertobat. Dia mau menginjil. Dan luar biasa, dia keluar dari mulut ikan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau sampai tidak bertobat, dia justru keluar dari duburnya ikan. Itu pasti sudah sesuatu yang saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hal yang seperti itu sedang terjadi. Pertanyaannya, mengapa Yunus tidak mau menginjil? Karena ada kebencian di dalam hatinya kepada orang Asyur. Saudara, hati-hati dengan hatimu. Saya lihat hari-hari ini, Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang mempunyai hati yang kotor, engkau benci, engkau yang punya unek-unek. Saya percaya hari-hari ini saudara segan untuk menginjil. Mungkin ada di antara saudara yang mau pensiun. Hati-hati, saya mau beritahu pada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan kita diperhadapkan sesuatu. Penghukuman, pendisiplinan, api Roh Kudus ini sedang turun untuk membakar hal-hal yang tidak benar. Pertanyaannya, saudara bangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus yang saudara miliki, itu dari bahan apa? Emas, perak, batu permata, ataukah rumput kering, kayu atau jerami? Yang mana? Api itu yang akan menentukan. Tapi saya berdoa kepada saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan hari-hari ini, mari kita semua berkata, Tuhan, saya mau Tuhan menjadi saksimu. Saya mau menginjil Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang akan menanggapi firman Tuhan? Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Nyanyikan, angkat tangan saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh. Yang tidak, yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Oriala makaraba yaralaba sande. Yaralaba laba laba laba. Haleluya. Kuriala bakana mayarala malaba laba 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 laba. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Tuhan, saat ini Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memberikan kelimpahan kepada mereka yang memerlukan. Angkat tangan saudara, terima pemulihan, kelimpahan, mujizat di dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.